Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak-bapak, sahabat-sahabat sedulur kajian Al-Hikam, pada minggu kemarin kita membahas tentang kesedihan ketika tertinggal mengerjakan ibadah. Ada al-huznul kadhib, ada al-huznul shadiq. Gitu. Maka berikutnya menyambung dengan materi tersebut, yaitu tentang ar-roja wal khawf. Jadi ketika kita memiliki dua sifat ini dalam diri kita, insya Allah akan selamat di dunia dan di akhirat kita. Ya kan? Yang dicari apa sih hidup? Di dunianya hasanah, di akhiratnya hasanah. Nah, ini sedikit dalam pembahasan Al-Hikam pada fasa ini ada membahas tentang keduniaan gitu. Biasanya selalu Al-Hikam itu adalah orientasi akhiratnya begitu. Tapi dalam khauf dan roja ini Al-Hikam membahas tentang cita-cita baik yang berkaitan dengan dunia maupun dengan akhirat. Ya, dilanjutkan. Ar-roja'u ma qorinuhu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Roja itu berharap, ya, berharap sesuatu baik yang sifatnya akhirat maupun dunia. Ada kalanya kita berharap ampunan Allah, berharap syafaat kanjeng Nabi, berharap ridho di Allah, berharap jadi wong sukses, berharap dua bisnis, berharap dan berharap lainnya. Itu namanya roja, gitu ya. Dalam bahasa Arab roja. Makanya kan dalam ilmu nahwu ada huruf taroji, ada huruf tamandi. Kalau taroji berharap sesuatu yang mungkin terjadi dan mudah terjadi. Contoh, la'alla. Nah, ini maka taroji itu makanya la'alla. La'alla zaidun qa'imun. Semoga atau menawa-nawa Zaid, orang yang berdiri, mengharapkan Zaid berdiri, ini sesuatu yang sangat mungkin untuk terjadi. Itu namanya taroji. Kayak di Al-Quran kan, la'allakum turhamun, la'allakum tuflihun, la'allakum tattaqun. Itu la'alla, namanya taroji. Nah, kebalikannya taroji itu tamani. Tamani itu angan-angan, hayalan, mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau mungkin tapi sulit. Contoh, laita syababa ya'udu yauma. Semoga masa muda suatu saat akan kembali lagi. Si ngomong Pak Haji Olip pengen memaning sesuatu yang tidak mungkin, maka pakainya laita. Nah, ar-roja'u maqul roja, harapan atau cita-cita itu adalah sesuatu yang harus disertai dengan amal, dengan tindakan nyata. Pengen jadi wong sugih, ya kudu mau kaya. Nah, biasanya kalau itu nggak begitu kan. Pengen dan duit gelar, ya ada usahanya, sekolah kan gitu. Pengen oli iwak, ya kudu dibalangkan, empane.
Terus senjawa pancing, senjawa walasan gak empan, tekan pinggir kali menang baik. Di barang-barang tidak mungkin strike kan. Jadi harus ada tindakan. Pengen dua ilmu, ya kudu ngaji. Kan begitu. Al ilmu bita'alum, ilmu kudu ngaji. Aja harap laduni. Si gampang. Iya. Instan. Puasa aja, dadak pinter. Enggak ada begitu. Maka kalau kita berharap sesuatu, baik sifat dunia atau apalagi akhirat, ya harus ada usaha. Pengen mangan, ya kudu muluk. Minimal ya. Nih, saya mau pasrah saja, sebenarnya dihadapi kok gak warung, ya gak akan. Warung dari Gusti Allah warung mau warung dulu. Ya nggak mungkin. Mangan kudu dipuluk. Pengen awaknya bersih ya kudu adus. Kan begitu, harus ada tindakan nyata. Itu roja. Ya Allah, semoga kita dari wong sukses. Tapi menang dari jero kamar. Ngayal wirid. Nah, ini ngayal lah nih. Atau nongkrong di gardu, aman apa? Aman jaran. Ya kan udah aman jaran. Jadi hal yang tidak mungkin itu bukan rojak namanya, tapi al-umniyah, tamani, angan-angan, hayalan, lamunan, jikalau nampulan dalam ilmu tauhid, teori-teori tauhid ya, awal gitu lah. Jikalau itu adalah huruf setan. Bahwa jikalau seandainya andaikan setan si manjing. Bahwa kakian jikalau berhayal. Makanya kan bahasanya lamon. Laukana lamon anak lamon. Bahwa selamun lu repot. Bener direk bahwa selamun gitu. Nah makanya dikatakan lau itu harfus syaiton. Huruf setan aja kakian lau. Hidup itu jangan kebanyakan lau. Gitu. Makanya itu ummiyah. Ar-roja'u balik lagi. Ar-roja'u al-ada'a wa yaquluna sayalfulan. Kedua. Ar-roja'u ayil hakikiyu ma qoridu amalun ay makana ba'isan al-istihad. Tegese yaitu perkara yang membangkitkan kesungguhan fil a'mal di dalam melakukan tindakan. Itu roja. Sesuatu hal yang dapat membangkitkan kesemangatan di dalam berbuat. Ya Allah, ampuni saya bertobat. Disertai dengan tindakan, yaitu meninggalkan dosanya. Kalau orang, ya Allah ampuni saya, sukiki mabok manil. Ya kan? Ya Allah saya telah musyrik, agar nganggo jimat manil. Ya Allah saya gak punya uang, sukiki beli makan kerja manil. Ya Allah menipis tabungan, bengkel tutup baik. Nah ini sudah bukan roja. Kalau roja itu disertai tindakan yang nyata. Makanya sangat besar kalau tasawuf, orang yang belajar tasawuf, orang yang sudah tidak peduli dunia. Komen kanan, komen kan. Nah itu. Baik, dilanjutkan lagi.
Dan alhamdulillah ketua DPP kita pun ternyata tasawuf ya Pak. Ustadz Jun itu ternyata tasawuf juga. Malah sudah beat, kita belum beat ya. Agenda kan kita beat. Oke, dilanjutkan. Jadi sebenarnya gini, kalau Ustadz Ar-Razi Hasim kan mengatakan termasuk UAS ketika diskusi kalau Kiai Idrus Ramli, kalau nonton itu beda. Nah, Kiai Idrus Ramli kan dia mengajar kitab-kitab tasawuf, tapi beliau sendiri belum baiat, gitu. Padahal alim gitu ya, bukan hanya alim, alama. Kalau alim satu fan ilmu saja, kalau alama fan ilmu dikuasai semua. Kiai Idrus Ramli itu alama. Jadi saya mah nggak sanggup menuju Allah dengan jalan yang saya karang sendiri. Gitu bahasa. Jadi Kiai Idrus Ramli itu menuju Allah itu nggak harus dengan baiat, karena banyak jalan menuju Allah. Seorang pengajarnya sudah dengan ngajarnya itu toreko. Ada orang torekonya dengan tiap hari baca Quran, itu torekonya. Ada orang yang ngafalin Quran, itu torekonya. Jadi semua pada intinya akan sampai pada Allah. Itu dari Kiai Idrus Ramli. Maka dari UAS, oh Kiai saya tidak sanggup, harus ada perahu yang saya naiki. Enak numpak baik sih. Gitu. Jadi ya terserah bapak-bapak hatinya mau kemana kan begitu. Kalau masalah sebenarnya gini, ketika baiat toriko itu lebih kepada zikirnya. Kita ijazah cara zikir sebenarnya. Kayak misalkan zikir afdhalul dzikri la ilaha illallah itu kan, itu harus melihat contoh dari guru. La ilaha illallah, harus begitu. Ketika illallah harus cep ke dalam hati kan begitu. Sebenarnya lebih penekanan kepada itu. Kalau kajian hatinya, ya ini kitab-kitab yang sudah diamalkan, sudah dikarang oleh para pemimpin-pemimpin mereka itu sendiri. Mulanya ketika pula tadi pagi posting tentang tasawuf, banyak komen, tak hapus sekali daripada nanti pro dan kontra. Itu bagus bacanya panas gitu. Pro kontranya bakalnya akeh, tak hapus mending. Banyak mudaratnya statusnya berarti. Oke, dilanjutkan. Jadi seperti itu. Harusnya kalau kita memang pengen dapat ridhonya Allah, kita giat memohon ampunan. Kita pengen surganya Allah, giat mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangannya Gusti Allah. Harusnya begitu. Jangan sampai kita mau soal kuncinya surga. Kan ada yang begitu. Terus oleh kuncinya surga, jadi si melu golongan kita harus pasti nanti surga. Kapling surga. Nah ini. Ya itu baru kapling. Surga ini Kimardia. Harus dikapling-kapling. Allah Akbar. Jadi begitu. Jadi nggak ada orang yang dijamin sudah jamin masuk surga itu nggak ada, kecuali karena. Maka kalau kita memang pengen surga, ya lakukan amalan-amalan yang dapat mengantarkan kita kepada surga. Yang pengen sugiwe kudu kaya, surga ya. pengen surga tanpa ibadah. Nah, hal yang tidak mungkin, hal yang sangat salah sekali. Manusia senang. Nah pula kan Ola Ma'ruf Al-Karfi, ini salah satu tokoh sufi ya, radhiyallahu anhu, tolabul jannah bila amalin dzambun.
Dosa orang mengharapkan surga tapi nggak melakukan amal. Ngayal. Nah, dosa hayalan yang diberi ganjaran berupa dosa Mengharap surga tanpa tanpa amal. amal. Bisa kan mungkin ketika orang belajar tasawuf, belajar toriko, kadang itu ada orang oknum ya meninggalkan syariat. Kan begitu? Meninggalkan syariat. Padahal yaitu kita fikih itu untuk badan, sholat, puasa kan badan. Pengen diterima puasa kita, sholat kita, ya harus dengan tasawuf, dengan ihsan, kan begitu. Ketika sudah sholat, gimana sholatnya tidak ria. Ketika baca Quran, gimana baca Qurannya tidak ada pengakuan diri. Kalau orang dalam ibadahnya masih memandang dirinya, ya itu sudah tidak akan diterima. Melihat baik. Iya, karena bukan buat Allah, tapi buat dirinya. Kita mah baca Quran seringnya sejus, jarang kayak kita. Wes hilang kabeh pahalane. Bagian rahasia kayak. Bagian bagian macane dhewe kan bengi, tapi ning atine lah kasih kayak kita. Wes hilang kabeh. Itulah makanya ngaji tasawuf untuk dikombinasikan dengan fikih. Orang di syariat saja tersesat juga. Syariat dalam artian nggak ngerti ihsan ya, Pak ya, akhlak hatinya gitu. Ya ujung-ujungnya Pak ngerasa paling bener dewe karena hatinya tidak dikelola. Ya, kebenaran. Surga. Orang belajar tasawuf, belajar syariatnya sama. Terus kita belajar dari surga karena apa tujuan sholat? Ini sholat lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku kata Allah. Isi mending wis ingat Allah, nggak usah jelas-jelas. Ngeling. Eling. Tersesat juga. Gitu. Makanya jangan sampai orang ahli syariat ini jangan sampai memandang hina, memandang sepele pada ahli toreko, ahli hakikat. Dua-duanya itu tidak terpisah, melainkan satu kesatuan, satu paket. Tuh, jadi orang berharap surga, tolabul jannah bila amal dzambun, dosa. Kadang-kadang juga bahasanya. Orang ini, orang apa namanya, hakikat juga ngomongnya begini. Orang mereka juga. Ente gus sholat beda, turun tentu diterima. Ini kan mengecilkan. Bahasa seperti itu nggak tepat disampaikan pada orang awam. Akhirnya belum sholat kan begitu. Harusnya penyampaiannya ketika Anda sholat, yuk hatinya ditata. Setelah syarat rukunnya benar, harusnya begitu. Kadang enggak masalah mati surga Pak, kehendaknya Allah. Anak aja pelacur nulungi anjing dikasih minum masuk surga. Kan begitu. Anak ahli ibadah kayak ibadah sesok. Satria 40 bisa mabuk kabeh. Di akhir hayatnya mati karena berzina, karena mabok, neraka. Jadi aja nama-nama ibadah ke surga urusan Gusti Allah. Kadernya kita berurut terakhir yang kita kepriwe. Nah ini bahasa sesat dan menyesatkan. Karena tolabul jannah bila amal. Berharap surga tanpa amal, salah besar. Nepulane ngaji ikan aja putus-putus. Bahaya pemahamannya. Iya. Ini terus menyambung. Cok
Bapak-bapak ingat-ingat di materi sebelumnya kan nggak begini. Pembahasannya kan nggak begini. Kamu setengah-setengah ya. Jeruk. Emang. Ini pembahasan sebelumnya dalam artian kabeh wis kendake Gusti. Iya kan? Kendake Gusti Allah. Bagian usaha sepira jungkir baliknya jadi Gusti oleh A ya. Kemana terjadi? Ternyata dalam pembahasan roja seperti ini. Ya Ustaz Jun aja lagi ngaji hikam berapa pertemuan Pak? Gak boleh absen. Nah gurunya itu selama 20 pertemuan apa 200 pertemuan pokoknya boleh absen karena khawatir ada pemahaman yang terputus. Oh, itu maksudnya. Nah ini Al-Hikam tidak menurut materinya itu pasrah saja, ya kan? Ridho terhadap takdir Allah semakin yang baik, tapi harus ada ikhtiar. Ya. Ada meminta, ada bekerja, ada tindakan nyata. Baik, dilanjutkan lagi. Dzambun minadz-dzunub, satu dosa dari beberapa dosa. Wartija'u syafa'at bila sababin nau'un minal ghurur. Berharap syafaat dari Kanjeng Nabi tanpa melakukan sebab yang mendatangkan syafaat itu sendiri, itu adalah orang-orang yang bodoh dan tertipu. Ngarep-ngarep ya. Ngarep-ngarep ya. Bahkan kita benar sahabat Kanjeng Nabi lakukan amalan-amalan yang dapat menghadirkan syafaat Kanjeng. Apa? Sholawat, kan begitu. Kemudian mengamalkan ajaran Kanjeng Nabi. Nah ini perbanyak sholawat sehari 1000, sehari 100 dengan tujuan mengharapkan syafaat Kanjeng Nabi. Ini harus dikerjakan. Pengen oleh syafaat Quran, pertolongan dari Al-Quran. Siapa wong yang membaca Quran kan hadisnya jelas. Kuntu yaumil kiamati syafi'an. Maka Al-Quran di hari kiamat akan menjadi penolong, syafaat. Yang harus dibaca Quran ini. Dipajang baik. Aja dipajang baik. Oh iya kan? Minggu kemarin dijelaskan ketenangan hakiki di pojok lemari. Sibuk mencari ketenangan. Gitu. Nah itu. Jadi berharap syafaat baik dari Nabi, lakukan amalan yang dari syafaat. Pengen soal syafaat Al-Quran, ya dibaca. Kalau pengen tahu isinya datang kepada ulama, kita dijabarkan dengan pengajian itu kita amalkan isinya. Wes, dilanjutkan lagi. Wartija'ur rahmat timan la yutu'u. Berharap rahmati Allah tapi ditaati Gusti Allah. Kan begini, karena sering kita jumpai orang-orang yang mengatakan demikian. Tenang baik karena Gusti Allah Maha Rahman. Gusti Allah Maha Welas. Lu yang ngerti Gusti Allah. Dosa apa? Dosa setitik-titik mah. Para apa? Korupsi setitik-titik mah. Ini. Jempolnya setan ya. Tahu siapa? Makanya di sini bahasanya apa? Allah. Wartija'u rahmati man la yuta'u jahlun wa hukum. Bodoh dan kumprung. Is bodoh kumprung. Jahil murakab. Bodoh yang bertumpuk-tumpuk. Kita berharap rahmati Allah, kasih sayangi Allah, tapi kita beli taat memperintahi Allah. Beli taat kau ninggalakan larangannya Gusti. Gusti Allah ini jahlun wa hukum. Naudzubillah min dzalik. Allah mabaidna min dzalik. Kan begitu. Kita pengen dirahmati oleh Allah, disayangi Gusti Allah, ya taati.
hati jare Gusti Allah aja maksiat ya aja. Jare Gusti Allah kon tangi bengi iya tangi ya. Nah, nih. Oh iya. Ya, ayo. Jare Gusti Allah perbanyak amalan sunnah turuti. Jare Gusti Allah qobliyah ba'diyah turut tanah. Jare Gusti Allah maca Al-Qur'an wacan. Jare Gusti Allah si ake istighfar. Yang Kanjeng Nabi bega sedina mi'atun 100. Kanjeng Nabi sing berdua dosa dijamin masuk surga. Mulanya kan ketika Kanjeng Nabi karena melek bengi, karena sholat ibadah malam, kakinya bengkak-bengkak. Sahabat takon, Kanjeng Nabi sampean kan berapa sih? Nemen-nemen teman, tangi bengi sikil sampai abu, nang tahajud. Karena Kanjeng Nabi bakal bengi sampai akan Al-Baqarah rakaat pertama. Terus makanya sikilnya pada bengkak satu rakaat dan bacanya bukan kayak kita, bacanya pelan. Bacanya baru-baru aja ya. Tartil ya. Tartil. Mulanya kakinya terus. Maka sahabat bertanya, Kanjeng Nabi kan berapa? Sampai aku kekasih Gusti Allah. Surga wis dijamin. Kok masih jaluk ampun dal bengi? Masih tahajud dal bengi? Iya. Istighfar sehari 100 minimal. Apa sih bilur? Apa jawabannya aku? Apakah salah saya berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan? Maka Nabi bersyukur dengan memperbanyak ibadah. Nah, coba kita hayati betapa banyak nikmat yang sudah diberikan. Syukurnya pada alhamdulillah baik. Ya, Kadang-kadang kelihatan. pada alhamdulillah baik. Bentuk terima kasih Gusti Allah. Ya, serong. Yang ini siapa kan? Tersyukur Kanjeng Nabi baik sampai sedemikian rupa. Baik, dilanjutkan lagi. Wartija orang makiman la yuta'u jahlun wa humkun. Wa qala ma'rufun al-karbi aidon. Kemudian Ma'ruf al-Karbi juga masih berkata, Roja'uka ar-Rahman mimman la tuti'uhu khudlanun wa humkun. Berharapnya kamu terhadap rahmat Allah, sedangkan kamu tidak mentaati Allah, maka khudlanun terhina, wa humkun dan kumkun. Wa'lam annahu laysa fi af'al haq subhanahu ma yujibu ayyuminu min iqabi innama fi af'alihi ma yamna'u al-ya'su min rahmatihi wa kama la yasuru aydirahu min lutfi. Seperti itu. Kalau berharap semua rahmat, berharap ampunan dari Allah, berharap kasih sayang dari Allah, maka seharusnya kita lebih cepat, lebih apa istilahnya, cekatan, ya, lebih cekatan, lebih peduli, lebih gancangan di dalam berusaha mendatangkan rahmat itu, yaitu dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi Allah. Yes, dilanjutkan. Wa illa, jika kita roja tapi tidak mau di alam yuqarinuhu amalun bal kana yuqarinuhu anil amal fajiru alal ma'asi wa dhunub fahuwa umniyah. Itu namanya lamunan, khayalan. Berharap ampunan Allah, tidak mau bertobat, berharap sukses tapi malas, berharap itu. Nah, maka itu adalah lamunan. Ai falaisa bi raja'in haqiqatan indal ulama bal huwa umniyah wa tirarun, dan tertipu. Wa yuqalu anna
Roja'un kadhib, itu roja yang bohong, roja yang dusta. Sebagaimana Allah berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitab ya'khuduna 'arada hadza al-anna wa yaquluna sayaghfiru lana wa khalfu ar-rida'u minan nas. Nah itu seperti itu. Dalam Al-Quran Allah dawuh, Fakola mengganti mimbadim dari Bani Israel berkata, Fakola mengganti mimbadim dari Bani Israel Fakolfun warisul kitab Yakuduna arodo Hadal adna wa yakuluna sayafulana. Dari Bani Israel wis kader dia kita jadi umat pilihan, gampang mana? Wis santai bae lah. Para nabi kabeh sing Bani Israel. Cuma Kanjeng Muhammad SAW sing bangsa Arab. Semua itu dari Bani Israel. Kebanyakan dari turunan Nabi Yakub. Saya firul anak. Wis kadernya Gusti Allah ki bakal ngampuni kita. Lah ini satu keteledoran Bani Israel. Dia berharap Allah menyayangi, Allah akan mengasih, cuma semata-mata mengandalkan bahwa Bani Israel ini adalah umat yang terpilih. Terus kalau saya firman bakal diampuni Gusti Allah. Salah besar. Wa qala sallallahu al-kayyisu man dana nafsahu amila lima ba'dal maut. Al-kayyis, orang yang cerdas. Al-kayyis yaitu orang yang menghilangkan nafsunya, menekan nafsunya, mengontrol nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Itu kayyis. Maka kita lihat diri kita, lebih banyak amal untuk kehidupan setelah mati. Jadi hiduplah untuk hidup setelah hidup. Hiduplah untuk hidup setelah hidup. Jangan hidup untuk hidup. Paham ya Bapak-Bapak ya? Itu al-kayyis namanya. Al-kayyis adalah orang yang hidup untuk kehidupan setelah hidup. Tapi bahkan al-ajiz, orang yang bodoh, man atba'a nafsahu hu ay hawa. Itu orang yang beramal, orang yang hidup hanya untuk kehidupan sekarang. Jadi hidupnya hanya untuk jadi bengkelang orang. Iya kan? Hidupnya hanya untuk jadi bengkelang, hidupnya hanya untuk kehidupan sekarang. Pontang-panting cari duit, tapi melupakan kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan yang saat ini menanam untuk kehidupan setelah hidup yang sekarang. Maka dikatakan itu ada al-ajiz. Kapan al-kayyis? Mandana nafsahu amila lima ba'dal maut. Orang yang kehidupannya digunakan untuk kehidupan setelah hidup. Matlabul arifina min Allah Ta'ala wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.